Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sawal Jawahir, Prodi PAI kelas C angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan Islam, dan tentunya saya akan memaparkan dari definisi-definisi terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian dari isu. Isu adalah masalah atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, kontemporer adalah kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Yang ketiga, pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang bersumber nilai-nilai agama yang memiliki tujuan menanamkan atau membentuk sikap hidup. Jadi kesimpulannya, pengertian dari isu-isu kontemporer pendidikan Islam adalah suatu permasalahan yang terjadi pada masa kini mengenai perubahan pendidikan Islam terhadap anak melalui suatu bimbingan yang bertujuan agar memiliki kepribadian yang tunduk dan taat pada aturan Islam. Selanjutnya, modal dalam pendidikan Islam adalah kemampuan dasar atau fitrah untuk berkembang dan masing-masing pribadi manusia sebagai karunia Tuhan. Sasaran strategis pendidikan Islam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas dalam pribadi anak didik, sehingga terbentuk keimanan dan ketakwaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, role lingkup pendidikan Islam adalah lapangan hidup seperti keagamaan, keluarga, kemasyarakatan, politik, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan. Dan poin selanjutnya, metode pendidikan Islam adalah metode yang didasarkan atas pendekatan keagamaan, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk susunan yang teratur dari pandangan teori. Sedangkan sistem pendidikan Islam adalah cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, problematika dan tantangan pendidikan Islam dibagi tiga. Yang pertama, problematika ontologi dibagi tiga. Yang pertama, fundasional problem. Solusinya, mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik objek-objek. Yang kedua, struktural problem. Solusinya, pengalaman yang ditanamkan kepada peserta didik tidak hanya sebatas pada alam fisik saja, akan tetapi juga alam rohaniah. Yang ketiga, operasional problem. Solusinya, ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem kesemestaan. Yang kedua, problematika epistemologi pendidikan Islam dibagi empat. Yang pertama, pendidikan Islam dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif. Solusinya, menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas dinilai, akan tetapi ilmu bebas untuk dinilai. Yang kedua, pendidikan Islam terasa kurang konkret terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat normatif. Solusinya, merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Yang ketiga, metodologi pengajaran agama berjalan secara konvensional dan tradisional. Solusinya, merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pengajaran agama bersandar pada bentuk metodologi yang bersifat statis, indoktrinatif, dan doktriner. Solusinya, rekonstruksi kurikulum yang masih bersifat sekuler dan bebas nilai spiritual ini menjadi kurikulum yang berbasis tauhid. Yang terakhir, problematika aksiologi pendidikan Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang. Solusinya, pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri, dan kreatif. Yang kedua, pudarnya doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Solusinya, pengembangan sistem pendidikan Islam diarahkan pada terwujudnya kondisi mental, moral, dan spiritual religius. Yang ketiga, peserta didik pun dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kehormatan, dan amanah dalam mengharap ridho Allah. Solusinya, dalam proses pengembangan pendidikan dengan menggunakan pendidikan etik, moral, dan estetis moral. Jadi, kesimpulannya, agar ilmu pendidikan Islam tidak kehilangan daya tarik
Diperlukan adanya perubahan paradigma, bangunan, dan kerangka berpikir yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Diperlukan juga pendirian mengenai pandangan manusia, masyarakat, dan dunia. Semoga pemaparan materi tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.